Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kiranya Shalom Allah menyertai kita. Pagi ini Jumat 19 Agustus 2023, kita kembali mendengarkan renungan harian 4M yang dikeluarkan oleh Sinode GKO. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami bersyukur sebab Engkau baik, adil dan benar. Ya Allah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui akal manusia memelihara hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar, memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Demi Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Roma 10 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Adapun tema renungan kita adalah betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan yang memandu kita untuk mendalami nas Alkitab yang kita baca. Pertanyaannya sebagai berikut. 1. Siapa dia yang dimaksud penulis? Jawabnya adalah Yesus Kristus. 2. Siapa mereka yang tidak dapat percaya dan berseru kepadanya? Jawabnya sesuai dengan konteks pembacaan ini, mereka adalah orang-orang Yahudi dan luasnya adalah orang-orang Roma dan Yunani pada saat itu. 3. Mengapa mereka tidak dapat berseru kepada Yesus Kristus? Jawabnya, karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus adalah Allah dan Juru Selamat dunia. 4. Mengapa mereka tidak dapat percaya kepada Yesus Kristus? Jawabnya, sebagian besar dari mereka belum mendengar. Ada juga tidak mau mendengar. Dan ada juga salah memahami siapa Yesus Kristus karena mendengar berita akan Yesus Kristus dari sumber-sumber yang salah. 5. Bagaimana mereka dapat mendengar berita akan Yesus Kristus dengan benar? Jawabnya, harus ada yang sungguh-sungguh, yang sudah benar-benar percaya dan yakin akan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamatnya, bersedia diutus meskipun tahu akan ada tantangan dan resiko yang dihadapinya atas respons orang-orang yang mendengar. Justru dibandingkan hanya sekedar menjadi jemaat, rajin ke gereja, rajin melayani di gereja, jauh lebih indah, jauh lebih bersukacita, dan jauh lebih berbahagia apabila kita bersedia diutus memberitakan kabar sukacita, yaitu Yesus Kristus adalah Allah yang menyelamatkan dunia, agar barang siapa percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Yang keenam, mengapa nama Yesus Kristus diberitakan? Jawabnya, karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia dan Juru Selamat. Dapat kita baca di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14, juga Yohanes 3 ayat 16, dan Matius 1 ayat 21. Roma 1 ayat 16 juga menegaskan bahwa Injil, berita sukacita akan diri Yesus Kristus, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Injil itu adalah berita yang membebaskan.
orang berdosa ketika mendengar Injil dan percaya kepadanya menjadi dibenarkan oleh Yesus Kristus. Orang yang jahat ketika mendengar dan percaya firman Allah menjadi baik. Orang yang bengkok hatinya menjadi lurus, dan orang yang lemah menjadi kuat. Petrus sendiri pun memberitakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa tidak ada di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan, dan tidak mungkin akan ada lagi selain Yesus Kristus yang akan datang untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan dan murka Allah. Saudara-saudara, dari penulis kitab ini kita memahami dengan benar apa artinya menjadi seorang Kristen, seorang yang sungguh-sungguh menerima anugerah keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus, menjadi seorang pengikut Yesus Kristus, menjadi seorang yang mengasihi Allah dan sesama, yaitu apabila dibuktikan dengan sukacita, dengan rendah hati, bersedia diutus memberitakan Injil, kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, bahwa Dia adalah Allah dan Juru Selamat karena belum mendengar berita itu, maupun kepada mereka yang mendengar berita yang salah akan Yesus Kristus, agar orang itu datang dan beroleh anugerah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang belum percaya atau yang salah memahami akan Yesus ada di antara kita, barangkali dimulai dari anggota keluarga kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, di lingkungan jemaat kita pun, atau di luar jemaat, atau juga orang-orang di sekitar kita yang belum mendengar Injil Kristus. Kita bersama-sama menunjukkan bahwa saya dan saudara benar-benar seorang anak Tuhan yang percaya, yang yakin akan Yesus Kristus dan pelaku firman Allah, dengan bersedia memberitakan Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan itu, memberitakan Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia dari kebinasaan dan murka Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagikanlah renungan ini kepada keluarga, saudara, maupun orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di sorga, yang memerintah di langit dan di bumi dengan kasih, adil dan benar, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Engkau mengutus orang-orang memberitakan Injil kepada kami, sehingga kami pun mendengar Injil yang pertama diberitakan di Yerusalem itu. Injil berita akan diri Yesus Kristus yang menyelamatkan, membebaskan, menebus, dan memulihkan itu telah kami terima. Dan berita itu adalah kitab suci yang kami miliki saat ini. Ya Allah, ampuni kami belum melakukan firman-Mu. Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu, agar kami mau bersedia Engkau utus memberitakan Injil kepada mereka yang belum mendengar dan percaya akan Yesus Kristus. Ya Allah, kami juga memohon, berkatilah orang-orang yang saat ini memberitakan Injil. Berkati juga orang-orang yang mendengar Injil agar percaya kepadamu. Juga berkati mereka yang mengalami perlakuan buruk karena percaya, menerima dan mengikut Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai gereja-Mu untuk melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berkatilah anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Shalom Allah menyertai kita.